PSP Scientific Week merupakan sebuah ajang kreativitas mahasiswa PSP dalam membuat suatu inovasi dalam bentuk karya tulis ilmiah. Ajang ini merupakan perlombaan antara mahasiswa PSP angkatan 2019 yang dalam satu tim itu terdiri atas 2 orang. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Akademik KMP PSP Kemapi FIKP Unhas yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa dan mengenalkan kegiatan PKM kepada mahasiswa PSP angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan proyek kewirausahaan kami, yaitu Bun Bun Bal, pembuatan sabun kecantikan herbal. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabila Pantiarika. Saya mahasiswa di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya sebagai ketua dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Asia Lilista Bekti Absari, mahasiswa Universitas Hasanuddin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha kami. Seperti yang kita ketahui, bahwa sabun merupakan salah satu kelengkapan mandi, dan hampir setiap orang, khususnya wanita, digunakan untuk membersihkan kotoran pada daerah wajah mereka, seperti debu dan bakteri yang menempel pada wajah. Sabun sendiri ini dibuat dengan reaksi penyabunan. Contohnya, reaksi penyabunan saponifikasi dengan menggunakan alkali, seperti reaksi trigliserida dengan menggunakan reaksi alkali yang menghasilkan sabun dan gliserin. Lemon, madu, dan lidah buaya mempunyai beberapa kandungan seperti vitamin C, asam nitrat, gliserol, sukrosa, magnesium, kalsium, lignin, dan masih banyak yang lain. Sehingga sabun ini digolongkan sebagai pengobatan seperti antibiotik, antiseptik, dan antibakteri. Tujuannya yang pertama, dapat mengurangi tingkat alergi manusia terhadap sabun yang terbuat dari terlalu banyak bahan kimia yang menyebabkan iritasi pada kulit, khususnya pada daerah wajah. Nah, sabun yang kita buat ini, kita meminimalisir bahan kimia. Kita lebih memilih bahan-bahan organik, bahan-bahan alami yang baik bagi kulit. Yang kedua, dan menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang sadar akan keamanan dan kesehatan kulit dan tahu dampak jika menggunakan bahan-bahan kimia yang berlebih. Terlebih lagi, selain bahan kimia tidak baik bagi kulit, bahan kimia juga tidak baik bagi lingkungan. Mungkin dengan menciptakan sabun dengan berbahan dasar organik atau alami ini, kita bisa mengurangi pencemaran di lingkungan. Nah, adapun manfaat dari sabun kecantikan herbal ini, yaitu yang pertama, mencerahkan kulit wajah, yang kedua, menghilangkan bekas jerawat, yang ketiga, memudarkan bintik hitam, yang keempat, mengatasi masalah minyak yang berlebih, yang kelima, mengatasi masalah pigmentasi kulit, yang keenam, melembabkan wajah, yang ketujuh, menghambat penuaan, yang kedelapan, mengobati dan mencegah jerawat, dan yang kesembilan, memelihara kulit sehingga dapat menciptakan kulit yang sehat dan indah, dan yang terakhir tentunya melindungi kulit terhadap infeksi. Kelayakan. Yang pertama, memiliki banyak manfaat. Kita tahu madu, lidah buaya, sama lemon itu memiliki banyak banget manfaatnya. Salah satunya bisa melembabkan kulit dan bagus buat jerawat. Yang kedua, aman digunakan oleh semua kalangan karena bahannya yang alami. Yang ketiga, dalam proses produksi tidak membutuhkan keahlian khusus. Yang keempat, sabun ini baik digunakan pada daerah badan maupun daerah wajah yang sensitif juga.
Yang kelima, akan diuji coba terlebih dahulu di BPOM akan kelayakan produk kita. Adapun bahan dan alat dari pembuatan ini yaitu dari bahan yang pertama hand blender, cetakan sabun, timbangan digital, wadah, pisau, sendok stainless, pemarut box, masker tripli, dan sarung tangan. Adapun bahannya yaitu yang pertama lemon, lidah buaya, madu, minyak zaitun 320 gram, minyak kelapa sawit 240 gram, minyak kelapa 240 gram, air demineral, dan soda api 115 gram. Nah, untuk proses pembuatannya di sini menggunakan 2 wadah, yaitu yang pertama untuk wadah A, proses pembuatannya yakni masukkan air sebanyak 250 ml ke dalam wadah. Setelah itu campurkan soda api sebanyak 115 gram. Kemudian aduk secara merata. Setelah itu diamkan campuran itu sejenak ke dalam suhu ruang dan sisihkan. Kita siapkan wadah B. Yang pertama, lidah buaya yang digunakan sebagai antibakteri dicuci terlebih dahulu, kemudian keluarkan daging lidah buaya dari batangnya dan potong kecil-kecil daging lidah buaya tersebut, lalu sisihkan. Kedua, lemon yang digunakan sebagai aroma wangi pada sabun dicuci terlebih dahulu, kemudian parut kulit lemon tetapi hanya bagian luarnya saja dan kulit tersebut. Setelah itu diperas lemonnya hingga mengeluarkan sari atau air lemonnya, lalu sisihkan. Ketiga, minyak kelapa, minyak sawit, minyak zaitun, dan madu sesuai dengan takaran yang disebutkan di atas ditimbang terlebih dahulu. Yang keempat, semua bahan-bahan yang telah dipersiapkan tadi kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah yang sama. Yang kelima, aduk campur dalam wadah menggunakan hand blender kecuali kulit lemon. Dan yang keenam, tuangkan campuran wadah A yang tadi telah dijelaskan ke wadah B. Yang ketujuh, kemudian aduk campuran wadah A dan B menggunakan hand blender hingga tekstur menjadi kental. Setelah itu, tekstur menjadi kental, hentikan hand blender dan masukkan parutan kulit lemon lalu diaduk sampai rata. Yang kedelapan, kemudian tuang adonan ke dalam cetakan sabun. Diamkan adonan di dalam cetakan selama 1x24 jam dalam suhu ruangan. Yang ke-10, setelah adonan membeku, keluarkan dari cetakan dan potong-potong sabun. Dan sabun siap digunakan. Nah, modal awal kami untuk pembuatan sabun kecantikan herbal ini yaitu 1.010.000, di mana untuk perlengkapan yang diperlukan mengeluarkan biaya 480.000 dan untuk bahan habis pakai mengeluarkan biaya 215.000. Dan untuk perjalanan atau transportasi 2 orang mengeluarkan 100.000. Dan untuk keperluan lain-lain seperti brosur, spanduk, proposal mengeluarkan biaya 215.000. Sehingga secara keseluruhan biaya atau modal kami untuk pembuatan sabun ini yaitu 1.010.000. Nah, adapun keuntungan atau keunggulan dari produk kami dibanding dengan produk yang lain yaitu pertama terdapat pada keunikan produk, yang kedua kualitas produk yang aman, dan yang terakhir bahan pembuatan yang tentunya mudah didapat dan memiliki harga yang terjangkau. Pemasaran. Target kami dalam mempromosikan produk ini adalah orang-orang yang memang sedang mengalami masalah kulit seperti jerawat, kekeringan, dan kusam. Terlebih lagi untuk para remaja yang sedang mengalami pubertas.
Untuk mempromosikan produk kami, yang pertama kali kami akan mempromosikan dari mulut ke mulut kepada teman, keluarga, dan kerabat terdekat. Setelah dari mulut ke mulut, kita juga menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk mempromosikan produk kami. Nah, sebagai kesimpulan di sini kami dapat mengetahui cara pembuatan produk sabun kecantikan herbal anti iritasi yang aman dan terjamin dan tentunya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dan dapat mengetahui bagaimana cara memasarkan produk yang sopan serta mengetahui prospek dan daya saing di masyarakat. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan proyek kewirausahaan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.